Oleh para ulama dijelaskan bahwa bagaimana kita melaksanakan perintah Allah bertasbih itu agar menjadi tasbih yang sempurna. Bagaimana caranya kita melaksanakan perintah Allah bertasbih dengan tasbih yang sempurna? Mereka mengatakan para ulama, bagi orang yang bertasbih, bagi orang yang mensucikan Allah, itu dia mesti tahu berapa rukun tasbih. Kalau kita kada tahu rukun tasbih, kita kada akan sempurna bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada mengerti tentang rukun-rukun tasbih, tasbih kita akan menjadi tasbih yang kurang maksimal manfaatnya kepada kita. Nah, para ulama mengatakan rukun tasbih itu ada 4. Dan ini mesti diketahui oleh orang yang ingin bertasbih. Kalau kita hendak sembahyang, kita mesti tahu rukun sembahyang. Kalau kita kada tahu rukun sembahyang, bujurlah sembahyang kita, kada bujur. Kalau kita hendak berwudu, mesti tahu rukun wudu. Kalau kita kada tahu rukun wudu, sahlah wudu kita kada sah. Nah, kalau kita bertasbih, kita mesti tahu berapa rukun tasbih itu supaya tasbih kita ini menjadi tasbih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, rukun tasbih itu disebut musabbih. Musabbih. Apa itu musabbih? Yang mensucikan. Yang mensucikan. Itu disebut musabbih. Siapa ini musabbih? Bisa Allah Subhanahu wa taala seperti dia berfirman subhanalladzi asra. Bisa pula yang bertasbih ini, bisa pula yang mensucikan ini makhluk Allah Ta'ala. Seperti kita mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu musabbih. Jadi kita ini begitu kita mengucap subhanallah, berarti kita ini namanya musabbih, yang mensucikan Allah. Nah, satu itu rukun itu. Yang kedua, rukun tasbih itu musabbah bihi. Musabbah bihi ini siapa? Yang disucikan dengannya. Siapa yang disucikan dengannya? Hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tasbih itu mesti ada musabbah bihi, mesti ada yang disucikan. Siapa yang disucikan? Hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain. Nabi pun tidak boleh disucikan, ditasbihkan. Apalagi selain daripada nabi-nabi itu. Musabbah bihi. Nah, yang ketiga rukun tasbih itu musabbah anhu. Disucikan dari apa? Kita mensucikan. Allah yang disucikan. Disucikan dari apa? An kulli ma la yaliqu bih, dari tiap-tiap yang tidak layak bagi Allah. Kita sucikan Allah dari lemah. Kita sucikan Allah dari zalim. Kita sucikan Allah dari tidur. Kita sucikan Allah dari mengantuk. Kita sucikan Allah dari lupa. Nah, ini namanya musabbahan. Yang keempat, rukun tasbih adalah sigat tasbih. Sigat tasbih. Macam-macam sigatnya. Subhanallah bisa, subhanaka bisa, subhanahu bisa. Nah, itu sigat tasbih. Nah, jadi kalau kita bertasbih subhanallah, 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 kita mengerti rukun-rukun tasbih, maka tasbih kita ini mendapat penerimaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.
Jadi kita bertasbih subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Dari lupa. Artinya Allah mustahil lupa. Subhanallah, maha suci Allah, dari tidur. Artinya mustahil Allah tidur. Maha suci Allah daripada mengantuk. Artinya mustahil Allah mengantuk. Nah, jadi kita paham, bila kita mengucap subhanallah, kita telah mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak patut, tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu subhanallah. Subhanallah ini hanya subhanallah. Kada boleh subhanan nabi, kada boleh. Subhana Muhammadin, kada boleh. Subhana Isa, kada boleh. Yang boleh cuma subhanallah atau subhana rabbi atau subhana rabbika atau apa-apa yang berkaitan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ayat ini dimulai dengan subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya di malam hari. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.